Memang pom bensin jarang banget. Jarang pom bensinnya. Pom bensin itu jarang karena mungkin salah satunya itu namanya anak muda ya. Tuh, anak muda yang lagi falling in love ya lagi falling in love itu nggak kena tempat, nggak kena malu. Mandi tapi pakai celana dalam doang. Jadi patok kok. Oh gitu. Nyukan mandi gitu. Nah itu hal-hal yang lumrah di sini gitu ya. Ya tadi kan kita udah cerita lah gitu ya, standar negara maju, kemudian negara maju, kemudian masuk ke hal-hal minum gitu ya. Budaya lah gitu. Budaya lah gitu. Jadi yang di Indonesia itu merasa sangat aneh, kadang tabu lah gitu. Kemudian ini yang lagi rame nih, My Pertamina itu tuh. Oh iya. Gimana di sini? Aplikasi. Ya, di sini pakai aplikasi nggak? Kalau saya lihat ya, saya kan tiap hari Jumat saya kan orang kampung ya, orang kampung kerjanya di kampung, dari kampung ke kota itu jaraknya kisaran 30 atau 40 km lah gitu ya. Memang pom bensin jarang banget. Jarang pom bensinnya. Pom bensin itu jarang karena mungkin salah satunya itu tenaganya pakai listrik ya. Kebanyakan mobil listrik banyak, motor listrik, kemudian bis yang kita pakai pun kan listrik. Ya. Ada yang pakai gas juga gitu kan itu. Mungkin pakai gas juga ya. Ada yang pakai gas. Jadi suaranya itu bener-bener bukan lemes gitu. Lemes. Jadi saya jarang menemukan bau bensin di sini. Ya, dan pom bensinnya juga jarang gitu. Kalau misalkan di Indo kan pom bensin itu hampir tiap berapa meter. Iya betul. Ataupun misalkan kalau bukan pom bensin yang Pertamina itunya, Pertamina itu kan tiap berapa meter ada, tiap berapa meter ada. Kalau di sini itu nyaris jadi berapa kilometer jauh baru ada, dan itu cepatnya juga kadang-kadang kita nggak kelewatin sama jalur kita yang biasa gitu nya. Kadang ada nyincet, ada pinggir gitu nya. Jadi kalau di sini saya lihat ya, itu pom bensin nggak ada ya. Jarang lihat pom bensin. Saya nyebut nggak ada itu karena berapa kilo baru ada gitu. Jarangnya banget gitu ya. Jarangnya banget. Dan udah jarang itu kosong lagi. Iya benar. Jadi nggak ada antrian. Iya. Apalagi kalau di Indo ya. Di Indo kan motor itu kok kita terbiasa di Indo lah ngantri di pom bensin gitu. Di pom bensin ngantri. Pasti ngantri. Motornya ngantri. Itu teh pom bensin udah banyak. Iya benernya. Itu teh udah banyak pom bensinnya. Apalagi kalau jalan seperti di Cina, itu bisa kita repot banget gitu ya. Mungkin di sini bensinnya di itu berenang di Waimai dikirim online saya nggak tahu sistemnya, tapi saya pernah ngobrol sama orang Cina. Gimana katanya tuh? Kenapa pom bensin pada kosong-kosong sana gitu? Ya salah satunya karena kendaraan kita nggak pakai bensin. Ya. Kemudian yang kedua bensinnya mahal katanya. Berarti positifnya di Indo bensin murah ya. Iya benar. Itu aja ya. Iya benar. Itu aja. Biar aman, tingit gitu. Ngobrol pinggir sungai ini. Pinggir sungai ini. Ya, jadi positifnya itu memang di Indo murah ya. Jadi catat ya, di Indo bensin murah lah gitu. Di Cina bensin mahal, makanya untuk banyak. satuan harganya berapa? Cari tahu sendiri lah. Di sini berapa? Nanti ada perbandingannya lah. Di sini mahal. Makanya mungkin orang-orang nggak pada beli bensin. Makanya udah aja pindah ke listrik. Di sini ya, di sini. Iya. Di sini. Gitu. Satir dikit. Kayak di sini gitu. Di sini. Ya jadi itu. Jadi di Indonesia itu kita terbiasa dengan ngantri pom bensin. Apalagi sekarang pakai aplikasi. Itu pun dibantu sama Pertalite, Pertamini ya, dibantu sama itu. Ya, belum ada yang bensin yang eceran. Ya, oplosan minum eceran. Yang bensin eceran itu pertama itu. Di sini mah masih kan yang ngantri ya? Masih ngantri juga dan masih jarang juga. Tapi tetap bener. Murah ya. Iya, murah di kita masih gitu mah. Kalau di Cina itu pom bensinnya jarang banget, udah puluhan kilo baru ada pom bensin. Itu pun nggak ngantri kita. Nggak ngantri. Dan menurut saya sendiri gitu, perasaan di sini itu kita nggak butuh kendaraan pribadi deh. Yang saya rasa gitu nya. Nah, oke itu. Kita nggak butuh kendaraan pribadi kayaknya. Kita nyambung ke sana tuh. Apa transportasi? Iya, transportasi. Di Indo saya kan orang kecil ya. Saya ukuran baju juga kecil lah gitu ya. Ya
sangat jarang banget naik taksi. Ya. Karena orang kampung, saya kan orang umum, ya nggak taksi lah, banget umum, ya. Kendaraan umum lah gitu emang. Kendaraan umum, ya. Jarang lah gitu ya. Kendaraan umum banyak. Salah satunya taksi lah. Salah satunya taksi gitu ya. Jadi di Indo sepertinya saya berapa kali ya naik taksi ya. Kalau pulang dari bandara aja kayaknya naik taksi tuh. Nah kalau di sini hal yang lumrah, saya ada di Cina itu naik taksi sering naik taksi dengan berbagai cara lah. Salah satunya aplikasi lah. Aplikasi baik dari aplikasi di Didi atau yang lain lah banyak atau yang lain atau saya megat taksi ya taksi offline lah gitu. Taksi offline saya cegat lah gitu. Jadi di sini saya terbiasa seperti orang kayaknya di Indo lah gitu. malam saya pulang naik taksi dari rumah si Pak Ketu ke rumah. Berapa kilo tuh? Berapa lumayan ada 3-4 kilo ya? Ada 5 kiloan lah dari sini ke rumah, dari rumah saya ke Pangkep. Jadi saya naik taksi, karena katanya tuh pas udah mau deket bayar dulu aja sini, katanya tuh kan dia ada datanya gitunya, bayar dulu aja sini, saya mau nyari penumpang lagi biar nanti bisa langsung nyari penumpang gitu katanya tuh. Udah saya bayar cuman 10 yuan sih, pas udah dibayar langsung si itunya kan, si lampunya kan dinaikin lagi jadi hijau kan ya. Ada yang nyegat lagi naik ini nganterin ini dulu gitu, nganterin saya dulu, ini deket dah, tinggal 2/4 lagi jadi kamu masuk dulu di belakang, nanti udah nganterin saya gitu, nanti lanjut ke tujuan kamu. Jadi taksi itu udah kayak angkot gitu di sini. Jadi ada aturan kayak gitu. Malahan kalau yang di pinggiran, bukan di sini kan kotanya lah gitunya, di Pinhai itu dulu si taksi itu kayak angkot, tau nggak? Taksinya seperti angkot. Kalau mobilnya mah ya mobil pribadi, sedan itu sih banyaknya mobil sedan gitunya. Dia tuh di halte. Terus ada orang yang mau naik mobil, sini ke Wangzhou misalkan 5 yuan. Gitu. Kan kalau misalkan naik bis kan 2 yuan. Iya. Sini naik ini pakai ini 5 yuan. Masuk 1 orang. Dan itu kayaknya itu ilegal kayaknya. Orang yang taksi apa ya, kita ngojek lah kalau di sini kayak ngojek lagi. Grab tapi dia mah offline gitu. Terus maju lagi ada halte, ada orang lagi. Ayo naik lagi. Kayak angkot aja naik. Iya kayak gitu. 5 yuan. Taksi itu di sini mah kayak gitu. Gitu. Jadi bisa nambah penumpang gitu di mana. Dan yang kalau malam kan taksinya taksi yang ada argonya. Kalau yang di Pinghai itu nggak ada argonya, jadi dia seenak aja cari penumpang gitu. Ayo masuk. Kadang ada mobil yang carry gitu kan. Berapa orang masuknya udah kayak angkot gitu. Iya. Lucu nanti kayak gitu. Ya masalah transportasi ya kayak gitulah. Dan di sepanjang jalan ya saya perhatikan ya baik dari kampung ataupun ya dari daerah saya rada kampung kan, dari industri lah gitu. Kemudian masuk ke kota, yang paling ya hal-hal yang tidak ada di sini tapi di Indo banyak itu ya karena kendaraan itu saya tidak menemukan tambal ban itu ya. Di sini nambal sendiri apa gimana? Aku bengkel mungkin langsungnya. Kalau mobil mah kan namanya mobil ya pasti ada bocornya. Ada bocornya, ada segala macam lah. Ban meletus, segala perkara lah gitu ya. Nggak tahu itu nggak ada tambal ban atau saya jarang ya orang yang di pinggir jalan itu lagi dongkrak gitu ya. Atau nambal gitu, baik motor atau mobil ya gitu ya. Ini jarang banget. Jadi mereka nambal bannya gimana gitu. Kita cari tahu ya. Kita tanya. Mereka nambal bannya gimana gitu. Jadi ya apalagi yang pinggir jalan itu mungkin dilarang ya. Tapi kalau dia ada masalah itu gimana caranya gitu. Dan saya jarang lihat sih orang yang lagi nambal ban gitu ya. Apalagi dongkrak gitu. Kalau mungkin yang mogok ada sih, cuman nambal ban itu gimana caranya mereka kalau nambal ban itu. Bawa serep lah mungkin dia sendiri mungkin gitu. Ya, bawa serep sendiri. Jadi tadi lagi nyambung yang taksi lagi tadi. Kenapa sering naik taksi atau bis gitu? Karena di sini nggak ada ojek. Kira ojek motor, ada ojek motor. Kalau ada ojek motor mungkin bisa lebih murah, kita tuh naik ojek gitunya. Tapi karena nggak ada, jadi kita naik taksi gitu. Dan nyambungnya transportasi itu ketika ya di Indo belum ada sih, belum ada tapi pribadi belum rame gitu. Ini
sewaan sepeda listrik. Oh iya. Barusan pun saya di sini pakai sepeda listrik. Tapi belum lama ini kan, masih setahun 2 tahun inilah sepeda listrik itu. Saya pun barusan dari sana kisaran 3 kiloan naik sepeda listrik sekarang. Iya. Jadi untuk mobilisasi kita seputaran wilayah kota lah gitu ya. Untuk mobilisasi itu sekarang saya jadi jarang-jarang pakai taksi sekarang. Pakai bis juga jarang. Jadi biar cepat, praktis dan akselerasinya lah enak lah gitu ya. Jadi kita naik sepeda sewaan lah. Sepeda listrik lah. Ada di pembahasan sebelumnya ya. Di video saya udah pernah dibahas. Nah itu enak banget. Itu akselerasi. Ini bisa diamalkan sebenarnya untuk di daerah kota-kota di Indonesia lah, di Bandung, Jakarta, Surabaya atau di mana. Di daerah-daerah yang mobilisasi orangnya di situ-situ aja, dan jalannya pun datar. Kalau kita mau kuliner dari misalkan Bandung, Dago atau yang gitu, dari gedung sate, enak itu pakai gituan. Kebayang macet. Nah, iya di Bandung, di Jakarta. Jadi kita sewa sepeda listrik itu enak. Ya. Jadi kalau di Jakarta sih, setahu saya di PIK Pantai Indah Kapuk itu udah ada sewa sepeda listrik itu, tapi itu sistemnya jadi kayak ada tokonya gitu. Jadi buat jalan-jalan gitu, bukan buat, kalau kita buat transportasi kayak umum lagi gitunya. Iya. Kalau di situ sih di Jakarta emang udah cuman buat sewa doang, sewa jalan-jalan nanti simpelnya ke sana lagi. Oh gitu. buat sewa doang gitu. Itu udah gak ada, saya juga nggak tahu sih waktunya. Ya kalau di sini tuh ada terminalnya. Ya, jadi stasiunnya lah. Setiap mungkin berapa kilo ada terminal gitu untuk kita nyewa pakai aplikasi, kemudian jalan, setelah berhenti berapa kilometer kita bayar lah gitu. Oh, barusan saya lupa bayar. Udah saya pakai. Langsung ada telepon, kata satu siapa ini, kok ada yang nelpon dari Shanghai. Saya suka angkat, ini tidak, kamu lupa aja cina sepeda ternyata lupa bayar. Belum dikunci, belum dibayar. Oh iya lupa, kata saya, langsung dibayar. Lupa bayar, dan nih 2 orang ini pernah mengalami keluar jalur nih. keluar wilayah. Nah, itu bagusnya itu ketika kita sewa sepeda listrik ya di kota. Ya ada areanya. Ada wilayahnya. Kalau keluar area pasti ditelepon dan sepedanya mati sendiri. Kendaraannya nggak bisa kita gerakin. Mati sendiri. Untungnya ada kayu. Goes. Ada goesnya. Ketika masuk ke wilayahnya balik lagi bisa lagi lah gitu. Itu dia dan ditelepon juga itu sama si telepon langsung operatornya telepon langsung. Ya, kamu keluar wilayah. Ayo balik lagi deh. Iya. Dari Shanghai itu, kata saya tadi barusan juga, siapa ini dari Shanghai nelpon, kirain itu paket atau apa gitu. Barusan ditelepon karena lupa bayar. Karena bahaya juga kalau lupa bayar, bisa itu sepeda dipakai orang. Dan bisa lebih mahal lagi. Ya. Bisa lebih mahal lagi. Ya itu yang disebutnya hal-hal yang biasa di Cina, tapi di Indo belum ada, belum banyak, atau bahkan tabu. Ya kemudian yang lainnya ya itu yang sisi lainnya yang kita harus hati-hati lah gitu. Ya di Cina itu ya namanya anak muda ya. Betul, anak muda yang lagi falling in love ya lagi falling in love itu nggak kenal tempat, nggak kenal malu. Ya pacaran barbar di mana aja kita lihatnya ini nih. Ya gitu. Ya gitulah pokoknya. Ya di mana kadang saya juga pernah lihat, saya lagi makan. Terus di seberangnya itu kan kebetulan halte bis. Ngapain gitu saya? Itu kan kelihatan dari rumah makan itu kan kelihatan ya, kaca gitu. Ngapain itu, kata saya tadi halte gitu. Iya. Mereka itu seperti ya cuek lah. Kita istilah di Indo kan gitu. Kalau orang lagi falling in love, dunia selesai milik berdua, yang lain pada ngontrak, betul-betul itu. Bener. Dia terasa sangat. Iya. Dia milik berdua dia. Jadi are-are mau ngapain juga dia, tapi nggak sampai barbar banget tuh ya. Tapi kita tabu lihatnya di Indonesia gitu. Tapi ini kok nggak malu, udah deh. Mungkin. Tapi saya juga lihat di tayangan-tayangan televisi Cina, kalau yang keterlaluan pasti ditangkap polisi juga. Jadi ya paling diperingati lah. Ya paling itunya lah, kita langsung ngomongnya aja, palingnya ciuman doang lah gitu. Yang lihatnya gitu. Kalau lebih dari itu sih enggak sih, saya nggak pernah lihat gitu. Dan saya pun lihat di toko-toko
tempat makan suka dipajangin itu. Jangan. Don't kissing. Oh iya. Ya di tempat makan ada yang ada. Karena banyak kejadian di tempat-tempat makan itu dipakainya mesum lah gitu. Kalau di Indonesia mesum. Kalau di sini halnya biasa gitu. Jadi udah nggak. Jadi kita di sini lebih spesifik gitu kan, lebih spesifik gitu. Jangan ciuman gitu kan di sini. Ya, kalau di sini mah jangan ciuman gitu. Okay. Udah mau walaupun banyak orang di bis ya, di bis itu banyak orang. Ya cuek aja wah dia. Aduh. Jadi kalau orang sininya mungkin cuek juga. Iya, tapi kita kan yang nggak biasa itu. Kalau orang Indo jadi bingung deh. Ini gimana ini? Tapi hati-hati. Mungkin mereka tidak apa-apa. Tapi kalau kita berani ngerekam. Ya, jangan. Kalau kita berani merekam, contoh kalau di Indo mah kan apa-apa video direkam gitu. Biar viral ini. Kalau di sini janganlah. Mungkin ya saya juga nggak tahu. Mungkin melakukan hal-hal pacaran barbar atau di tempat umum mungkin biasa dan agak tidak seperti apa-apalah gitu ya. Agak biasa tidak apa. Cuman kalau di kamera didokumentasikan apalagi disebarkan bisa jadi kasus. Bisa jadi kasus buat kitanya. Yang nyebarinnya ini. Yang dia mungkin nggak apa-apa, yang melakukannya nggak apa-apa. Ini yang nyebarin ini bahaya. Makanya saya suka hati-hati ke teman-teman, hati-hati kalau bercanda gitu. Jangan main rekam-rekam lah. Main gitu. rekam. Mungkin dilihat, mungkin dilihat ada nggak apa-apa secara hukum ya, secara hukum positif. Ya, mungkin ada agak beda lah di sini hukumnya gitu. Kita juga kurang tahu lah. Iya, jadi kalau di Indo mah kan bisa-bisa dua-duanya ditangkap, yang melakukan pelaku dan yang menyebar mungkin bisa dapat lah gitu. Ya, undang-undang pornografi, porno aksi di tempat umum. Kemudian yang menyebarkannya juga kalau di sini kayaknya orang yang menyebarkan doang gitu. Jadi kalau yang melakukan mah ya biasa aja. Karena udah biasa di sini gitu. Tapi dia yang lain juga ya nggak seperti kita. Orang nanono gitu. Kalau orang Indo jadi kesannya aduh ini gimana bingung gitu. Jadi ya udah kalau nggak dilihat jangan dilihat aja. Tapi kalau orang sini mah udah cuek aja. Kayak orang kita pakai foto nih. Kalau orang Indo ya udah pasti cengengesan. Apalagi dia kalau hati-hati aja. Jangan sampai ngerekam orang yang lagi gituan deh, bukan gituan banget ya. Kalau yang lagi kissing atau lagian sih kan banyak CCTV, udah mereka ada yang ngawasin. Balik lagi ke sana. Buat apa kita ngerekam gitu kan? Udah ada yang ngerekam CCTV. Kemudian parahnya lagi apalagi sekarang musim panas. Parahnya lagi. Ini bonus untuk pemirsa. Kalau mau ke sini mau cuci mata datangnya musim panas. Bukan, artinya gini. Harus lebih hati-hati lah gitu. Menjaga pandangan. Harus lebih hati-hati. Jadi ya semalam kita juga nongkrong ya di warung. Jadi kalau bisa menjaga ya jaga aja ya, jaga aja bisa. Lah, gitu. Bisa jaga aja. Kalau mau niat ya banyak. Kalau mau niat ya baru saya juga kalau misalkan ini diliatin itu ya banyak yang lewat-lewat lah, cuman kita arahnya sengaja keselokan gitu kan biar nggak banyak, biar lihatnya yang sejuk-sejuk doang. Biar gitu. Nggak banyak penglihatan. Tapi kadang-kadang kita yang Bapak moderator ini sama saya kadang lihat ke atas gitu, ada yang lewat. Aduh tadi berarti lawan kamera itu kan, oh berarti ada yang lewat. Ada yang lewat, hati-hati. Karena musim panas gini ya di sini biasa menyesuaikan pakaian dengan suhu, dengan musim panas ini. Pakaiannya masa musim panas pakai sweater ya, gitu masa kan. musim panas. Tapi ya yang kebanyakan mah kalau musim panas ini ya udah pasti mereka terbuka lah karena gerah. Tapi dan panasnya juga bukan panas kayak apa ya, panasnya panas banget lah gitu. Panas banget, jadi hawa gitu. Walaupun anginnya juga malahan panas. Masuk ruangan atau kalau nggak ada AC ya gitu, masuk ruangan. Kalau di Indo kan kadang panasnya itu panas karena matahari, kemudian ke tempat teduh ya udah teduh. Kalau di sini walaupun ke tempat teduh ke rumah itu jadi panas. Dan makanya mereka lah gitu, terutama kaum hawa lah gitu. Kalau kaum laki-laki itu kita juga kaum laki-laki masih lebih parah, mereka pada pakai baju. Kalau laki-laki pasti dibuka bajunya. Begini ditenteng si bajunya tuh, enggak pakai baju. Tapi masuk bis enggak boleh, Masuk bis enggak boleh buka baju lah gitu. Ya harus dipakai baju. Kalau laki-laki mah udah aja buka baju, pakai kolor doang. Gitu.
Ada yang lebih ekstrim lagi, barbar, cuman pakai CD doang. Ya, saya pernah lihat loh, cowok bapak-bapak, saya pulang jam berapa dulu tuh pulang dari Hangzhou itu malam, mandi tapi pakai celana dalam doang. Jadi patok kok. Oh gitu. Nyukan mandi gitu. Nah itu hal-hal yang lumrah di sini gitu ya. Di sini lumrah dan yang lain gak pada risih gitu. Ya udah aja weh. Dia kita lah gitu. Dan nah itu jangan di kamera. Kan kalau misalnya tapi hati-hati jangan di kamera lah. Aneh yang menurut kita apa gitu jangan di kamera. Ya kecuali yang umum lah misalnya yang kayak tadi yang gitu, ya. Apa yang ada yang ngepel di jalan. Nah, itu boleh kalau misalkan hal yang berbau istilahnya apanya? Personal lah. Ya personal jangan sampai yang mengandung unsur kekerasan, pornografi, porno aksi ya hati-hati lah aja. Hati-hati kalau kita bercanda-canda misalkan ada cewek gitu ya lewat kemudian bercanda dikamerain misalkan dari bawah seperti orang-orang SD itu ya di bawah boleh. Kita nggak perlu dari bawah, dari atas juga udah kelihatan gitu. Udah jangan di kamera, hati-hati. Ngapain juga orang di sini mah biasa kok kita pada ribet. Jangan didokumentasikan gitu. Hati-hati aja. Nah itu yang sekelumit soal hal-hal yang biasa di sini gitu ya, tapi di Indo sebenarnya hal yang tidak biasa bahkan tabu lah gitu untuk dilakukan seperti itu. Ya itu mungkin. Jadi mungkin apa lagi ya? Udah kali ya. Ya udah ya. Nanti kita yang lainnya kita bahas aja lah. Di video yang lainnya. Udah mungkin teman-teman sampai di situ aja. Maaf itu Billy ya kesalahan saya. Takut ada kata-kata yang kurang berkenan lah gitu aja. Tapi itu yang saya dapatkan informasinya lah gitu. Yang saya lihat, dengarkan. Jadi berhubung waktunya udah mulai siang juga, kita mau Jumatan, siap-siap Jumatan. Hati-hati jangan lihat ke atas. Enggak. Enggak. Tadi kan kelihatan kan yang lewat kan. Nah, itu seperti itulah gitu. Kalau saya ngelirik ke atas gini, berarti saya lihat sesuatu kan. Banyak yang lewat. Ya udah, saya mau lihat-lihat yang lain. Terima kasih. Kita mau Jumatan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cen.